Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amalah amma ba'du. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Syulfania Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 14012131123. Di sini, saya mengambil tema Ghazwul Fikri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan dari Ghazwul Fikri. Pada era sekarang, banyak sekali tindakan atau perilaku dan pemikiran yang kita tidak sadarkan yang banyak melanggar aturan-aturan dari dalam agama Islam oleh tipu daya yang mungkin terjadi pada diri kita dan akan mencelakakan kita. Tipu daya tersebut adalah musuh kita. Kita dapat mengantisipasi tipu daya tersebut. Kita sebagai umat Islam sangat penting untuk disadari, khususnya pada saat ini, adalah tentang Ghazwul Fikri atau perang pikiran, yaitu suatu pemikiran yang akan menyerang agama Islam dalam pemikiran tidak menggunakan peralatan perang, melainkan melalui pemikiran. Contohnya seperti memberi informasi kepada umat Islam yang tidak benar. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Yang pertama ada sejarah singkat dari Ghazwul Fikri. Sejarah Ghazwul Fikri sudah ada ketika setua umur manusia. Makhluk yang pertama kali melakukannya adalah iblis laknatullah ketika berkata kepada Adam alaihissalam, "Sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah ini supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak dapat hidup abadi." Ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20. Dalam perkataan ini, iblis tidak menyatakan bahwa Allah tidak melarang kalian, karena itu akan bertentangan dengan informasi yang telah diterima oleh Adam alaihissalam. Tetapi iblis mengemas dan menyimpangkan makna perintah-perintah Allah SWT sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan menambahkan alasan pelanggaran Allah yang dibuat sendiri. Dan iblis pun memiliki strategi dan pemikiran untuk menjerumuskan Adam untuk mendekati atau memakan buah kuldi, karena iblis mengetahui bahwa Adam tidak punya pengetahuan tentang sebab tersebut. Tujuan Ghazwul Fikri ada 3 poin. Yang pertama, menghambat kemajuan umat Islam agar tetap menjadi pengekor Barat. Berbagai macam pendapat nyeleneh yang ditebarkan para orientalis lewat media cetak dan elektronik berhasil menyita perhatian umat Islam dan mengetuk sebagian potensi melalui kajian, ceramah, dan pelurusan. Yang kedua, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ajaran-ajarannya dengan keraguan-keraguan dan penyesatan terhadap umat Islam melalui Ghazwul Fikri untuk menyeret-nyeret orang awam yang kurang pengetahuan agama Islam ke jurang yang memisahkan mereka dari keislamannya hingga keluar dari agamanya. Yang ketiga, tahtimu fikroh, dalam berarti menghancurkan pemikirannya, yaitu mengacaukan pemikiran dan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam ilmu-ilmu yang asing dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, contohnya seperti ateisme, terorisme, dan liberalisme. Media Ghazwul Fikri, di sini saya mengambil 4. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga hukum, yang keempat media massa. Yang pertama pendidikan. Pendidikan adalah suatu aspek yang penting bagi setiap bangsa untuk menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Oleh sebab itu, bidang pendidikan menjadi target utama bagi Ghazwul Fikri. Contohnya, yang dipraktekkan oleh Ghazwul Fikri yang telah dilakukan pada bidang pendidikan adalah mengurangi hingga meniadakan pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau media belajar lainnya, dan terkadang lebih mementingkan pelajaran sejarah dan matematika. Yang kedua yaitu ekonomi. Ghazwul Fikri pada terjadi di dalam bidang ekonomi adalah ia memiliki moto ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Ketika moto ini dipikirkan kembali, bahwa kita tidak lagi memperhatikan halal atau haram, yang penting adalah bagaimana supaya kita mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dan ada hal lain yang harus dicermati dalam ekonomi kapitalisme, yaitu monopoli, riba, dan pemikahan elit kepada konglomerat. Hukum.
Hukum adalah kegunaannya untuk memberikan toleransi kepada setiap orang yang melakukan kesalahan atau penggunaan acuan hukum warisan pada saat zaman dahulu yang masih dipertahankan sebagai hukum yang berlaku dan penghapusan hukum Allah SWT. Di dalam hukum ada ghusul fikri yang dimana pada saat zaman sekarang para pemudi banyak yang telah melakukan berzinah di luar nikah. Padahal di dalam agama Islam memiliki aturan dan larangan-larangan yang diperintah oleh Allah SWT. Terakhir, media massa. Contohnya seperti TV, dapat mengubah kebiasaan umat muslim dalam memperdekatkan diri kepada Allah. Dahulu para pemuda-pemudi Islam ketika setelah maghrib biasanya pemuda-pemudi mengaji dan belajar agama. Sekarang setelah maghrib pemuda-pemudi lebih banyak menonton TV, acara-acara TV yang kebanyakannya merusak dan tidak bermanfaat. Metode yang digunakan dalam ghusul fikri. Menurut para ahli yang mengkaji tentang ghusul fikri, ada beberapa cara atau strategi yang sering dilakukan oleh orang kafir. Antara lain yaitu yang pertama, tasyik. Tasyik menimbulkan keraguan-keraguan dan pendangkalan dalam jiwa umat muslim terhadap Islam. Sasarannya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana teori bohong tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis disebarkan untuk membuat umat muslim bingung dan pusing sendiri. Dan pada akhirnya umat muslim pun ragu-ragu untuk meyakinkan mana aturan-aturan Allah SWT yang sebenarnya karena oleh tipuan ghusul fikri. Yang kedua ada tasyiwih, yang berarti pengaburan adalah upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan umat muslimin terhadap Islam dengan cara menggambarkan Islam secara buruk. Mereka pun memberi gelar seperti teroris, fundamentalis, ekstremis, Islam garis keras. Yang ketiga ada tadzwib, peraturan campuran antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Tujuannya jelas, ialah agar tidak lagi ada jarak pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya kufur atau kafir, sehingga umat Islam tidak mengetahui lagi mana pemikiran dan budaya Islam yang sebenarnya. Yang terakhir ada tagrib, yaitu mendorong umat Islam untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, dan gaya hidup orang-orang Barat dengan cara bahasa, perilaku, dan tingkah laku. Contohnya seperti banyaknya pemuda-pemudi pada saat zaman sekarang melakukan zina hingga hamil di luar nikah karena melakukan perzinahan yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Hindari ghusul fikri dengan cara pelajari sejarah Islam, perbanyak dan perkuat ilmu Islam, berkumpul dengan orang soleh, berdakwah di jalan Allah, tinggalkan nafsu dan cinta dunia, lalu amalkan Al-Quran dan Sunnah. Bab 3, penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sebagai umat muslim yang cerdas, kita harus pintar dalam memilih dengan bijaksana dan menyebarkan informasi yang didapat. Jangan sampai informasi yang didapat berupa informasi hoaks atau informasi palsu sehingga menyesatkan saudara sesama muslim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga menjadi bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.